Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak yang soleh dan soleha level 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, hari ini kita berjumpa lagi ya kak. Dan hari ini ibu guru akan memberikan materi dari pelajaran PPKN. Dan sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, semoga Allah memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kita hari ini. Semangat ya kak. Nah, sebelumnya ibu guru beritahu dulu ya, apa sih kepanjangan dari pelajaran PPKN itu? PPKN adalah singkatan dari Pendidikan, Pancasila, dan Kewarganegaraan. Jadi, pembelajaran PPKN adalah pelajaran pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan. Nah, di pembelajaran PPKN itu biasanya kita akan membahas banyak hal ya, terutama yang berkaitan dengan Pancasila, aturan dalam kehidupan sehari-hari, dan masih banyak lainnya. Oke, setelah kita mengenal tentang apa sih pelajaran PPKN itu, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi. Tentunya kalian juga sudah punya ya buku tema 1, yaitu tema diriku. Di buku tema ini bukan hanya ada pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, SBDP, dan PJOK, tetapi ada juga pembelajaran PPKN. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi ya. Pembahasan materi kita kali ini mengenai aturan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang ada di rumah dan juga yang ada di sekolah. Simak baik-baik penjelasan dari ibu guru ya, dan kalian juga bisa membuka buku kalian halaman 4. Di halaman 4 ini kita akan membahas mengenai pembelajaran pertama. Ayo amati. Disimak baik-baik ya kak. Hai, namaku Lala. Hari ini hari pertama aku sekolah. Aku diantar ibu ke sekolah. Aku senang bersekolah. Aku ingin belajar. Aku ingin jadi anak pintar. Aku ingin banyak teman. Siapa yang mengantarmu ke sekolah? Apa kamu senang bersekolah? Apa kamu senang punya teman? Coba ceritakan. Nah, itu adalah cerita dari Lala yang senang ke sekolah. Lala ke sekolah diantar ibunya ya. Kita tentunya juga senang ya, seperti Lala yang senang pergi ke sekolah. Dan Lala pun ke sekolah diantar teman. Kenapa Lala ingin bersekolah? Karena Lala ingin punya banyak teman dan juga Lala ingin jadi anak pintar. Insya Allah, semoga pandemi kita segera berakhir dan kita bisa pergi ke sekolah sama-sama dan belajar di sekolah langsung ya. Masih di halaman yang sama ya kak, halaman 4. Nah, sekarang kita akan melihat bagian bawah ya. Ayo mengumpulkan data. Malam hari sebelum Lala sekolah, Lala segera tidur. Lala tidak ingin bangun terlambat. Ayah membuat aturan di rumah, tidur tidak boleh telat. Bangun harus pagi. Nah, itu adalah aturan yang ada di rumah Lala. Insya Allah aturan di rumah Lala kita bisa ikuti dan kita bisa terapkan ya. Jadi tidur tidak boleh telat, bangun pun harus pagi. Supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti kegiatan belajar dan tidak terlambat. Selanjutnya kita buka halaman 5 ya. Di halaman 5 ada tugas yang harus kita kerjakan, yaitu perintahnya adalah berilah tanda centang pada aturan yang ada di rumahmu. Dan di halaman 5 tersebut ada 2 kotak yang berisi aturan
pagi hari dan aturan di malam hari. Kalian beri tanda centang mana saja aturan yang ada di rumahmu ya. Perhatikan baik-baik ya. Kita akan melihat kotak yang pertama mengenai aturan di pagi hari. Bangun tidak terlambat. Apakah itu termasuk aturan di pagi hari yang ada di rumahmu? Jika iya, maka beri tanda centang. Kemudian selanjutnya ada kegiatan mandi pagi. Jika termasuk aturan yang ada di rumahmu ketika pagi hari, maka beri tanda centang. Lalu sarapan pagi. Beri tanda apa ya? Jika memang ada aturan tersebut di rumahmu ketika pagi hari, maka beri tanda centang. Dan yang keempat, cium tangan dan ucap salam saat keluar rumah. Ketika itu adalah aturan yang ada di rumahmu, maka beri tanda centang juga. Oke, selanjutnya kita lihat lagi kotak yang ada di sebelah, yaitu aturan di malam hari. Sama seperti yang sebelumnya ya. Kalau ada kegiatan yang berkaitan dengan aturan di rumahmu ketika malam hari, maka berilah tanda centang, yaitu makan malam. Kemudian, kerjakan tugas sekolah. Lalu, siapkan keperluan sekolah. Dan yang terakhir yaitu tidak tidur larut malam. Nah, ketika itu semua adalah aturan yang ada di rumahmu pada malam hari, maka kalian silahkan mengisi dengan memberikan tanda centang. Nah, sampai di situ insya Allah sudah paham ya mengenai aturan di pagi hari dan di malam hari yang ada di rumah. Selanjutnya kita akan bahas kembali masih di halaman 5 ya. Bagian bawah, amati gambar di bawah ini. Coba kalian perhatikan dua gambar yang ada di bawah ya. Ibu guru bacakan dan kalian simak baik-baik. Gambar di atas adalah gambar saat murid akan masuk kelas. Sebelum masuk kelas, guru memberitahu tata tertib. Murid-murid mendengar dengan baik. Nah, yang di bawah ini adalah termasuk bagian dari aturan yang harus kita ikuti saat kita berada di sekolah. Baik, selanjutnya kita lanjut ke halaman 6 ya. Di halaman 6 ada tata tertib di sekolah. Ibu guru bacakan dan kalian simak baik-baik ya. Bel berbunyi, murid berbaris di depan kelas. Berbaris dengan sikap tertib. Masuk kelas tidak berebut. Duduk di kelas dengan sopan. Mendengarkan guru saat bicara. Nah, kelima tata tertib tersebut adalah termasuk aturan yang ada di sekolah. Dan ketika kita berada di sekolah, kita harus mengikuti aturan tersebut. Masih di halaman 6 bagian bawah ya. Di bagian bawah tersebut ada tugas yang harus kita kerjakan. Perhatikan baik-baik dan baca perintahnya ya. Ayo lakukan. Beri tanda centang untuk sikap yang baik di sekolah. Beri tanda silang untuk sikap yang tidak baik di sekolah. Dan untuk halaman 6 itu ada 4 gambar ya. Selebihnya ada 2 gambar yang ada di halaman 7. Kita kerjakan dulu untuk yang halaman 6. Coba kalian perhatikan untuk gambar pertama. Di gambar pertama, di kelas ada anak yang sedang berbuat gaduh ya. Berarti yang mereka lakukan adalah perbuatan atau sikap yang tidak baik di sekolah. Maka kita beri tanda silang. Selanjutnya di gambar kedua, yaitu di gambar samping, ada anak sedang bermain bersama. Mereka mengobrol bersama dan tidak memilih-milih teman. Artinya mereka sudah melakukan sikap yang baik ketika berada di sekolah. Maka kita beri dengan tanda centang. Selanjutnya kita perhatikan lagi gambar ketiga yang berada di bawah ya.
Nah, di situ ada gambar anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, termasuk bagian dari sikap yang tidak baik di sekolah. Maka dari itu kita beri tanda silang. Selanjutnya, gambar keempat. Kalian perhatikan, ada murid-murid atau siswa-siswi yang sedang duduk rapi memperhatikan ibu guru ketika mereka sedang belajar. Berarti mereka sudah melakukan sikap yang baik ketika berada di sekolah. Selanjutnya perhatikan lagi untuk halaman 7 ya. Di halaman 7 ada gambar anak-anak sedang berbaris mengikuti kegiatan upacara yang dipimpin oleh kepala sekolah. Nah, itu termasuk bagian dari aturan juga ya. Maka dari itu, sikap yang baik yang sudah dilakukan oleh murid tersebut, maka kita beri tanda centang. Selanjutnya kita lihat gambar terakhir. Nah, di gambar terakhir itu ada anak-anak yang sedang berkelahi, sepertinya sedang memperebutkan buku temannya. Maka gambar tersebut adalah sikap yang tidak baik ketika berada di sekolah dan kita beri dengan tanda silang. Alhamdulillah, materi serta tugas dari pelajaran PPKN hari ini mengenai aturan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di rumah dan juga di sekolah, sudah Ibu Guru sampaikan semua ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ambil contoh dan hikmah dari kebaikan pelajaran ini. Sekian dari Ibu Guru ya, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, kemudian kalian foto dan kirimkan ke Ibu Guru sesuai dengan bidang mata pelajaran. Sekian dari Ibu Guru akhiri dan Ibu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.